Saya udah sering pakai bahan baku yang lain, tapi tidak sebagus kalau saya pakai sawit itu sih. Kalau misalnya ada luka, sobek, luka knalpot, itu bisa diatasi dengan cuma dari sawit. Saya itu terinspirasi dari petani sawit. Saya tuh harus pelan-pelan ya menggeser, paradigma orang, minyak sawit ini nggak bisa untuk apa-apa, hanya minyak goreng aja itu berat. Nama saya Dr. Irdawati Novita. Saya berkecimpung di dunia estetik dan formulasi skincare. Dan 3 tahun ini saya fokus ke formulasi skincare di dunia sawit. Mengapa dari sawit, Bu? Waktu pertama kali saya membuat produk ini, saya sempat riset dulu sebenarnya. Apa sih keunggulan sawit dibandingkan produk-produk yang lain gitu kan? Karena saat saya membaca beberapa jurnal di luar negeri itu ada menerangkan tentang vitamin E, tocotrienol dari sawit yang memiliki kekuatan antioksidan 40-60 kali dan 100 kali dengan vitamin C. Dari situ saya optimis tuh, karena kalau udah ada vitamin E, antioksidan, dia punya anti radang juga pasti lebih kuat dong, kan gitu ya. Nah, saya selama ini menggunakan sunscreen atau sunblock, tapi masih ada rasa panas di bawah kulit. Nah, karena saya memang bidangnya di formulasi kecantikan dan skincare gitu ya, saya buat nih, pertama-tama buat produknya dengan sudut yang berbeda. Bukan untuk melawan sunscreen yang ada, tapi kita menyelesaikan apa yang tidak diselesaikan oleh SPF. SPF loh ya, karena orang taunya SPF itu adalah satu bahan aktif yang menyelesaikan tentang sinar matahari, paparan sinar matahari ke kulit kita. Tetapi ternyata tidak juga. Banyak orang yang pakai SPF, tapi kok masih ngeflek ya, gitu. Disitulah saya tertantang buat bikin produk dari sawit ini untuk menyelesaikan, mencegah kulit supaya tidak menjadi flek. Cara kerjanya berbeda nih. Kalau saya menguraikan, mereduksi panasnya matahari, sedangkan SPF itu memantulkan sinar matahari. Berbeda loh ya. Oh Ya, ya, ya. suhu panas itu biarpun nggak kena sinar matahari, biarpun kita berkegiatan di dapur, itu bisa kena flek. Nah, sawit ini yang menyelesaikan gitu. Saya membuat produk yang ramah di semua jenis kulit, tipe kulit juga bisa dipakai, semua dari anak-anak sampai orang tua, itu bisa digunakan. Nah, dari situ saya optimis tuh, saya coba di 120 orang dan alhamdulillah itu nggak ada keluhan, nggak ada komplain, dan mereka sangat senang bahwa ternyata produk sawit bisa untuk sunscreen ya gitu. Tapi dengan sudut yang berbeda. Jadi biarpun sudah pakai sunscreen kita, tapi ditambah lagi dengan sunscreen yang ada SPF-nya. Jadi memang ditumpuk boleh. Ditumpuk boleh. Jadi Akan lebih baik lagi begitu akan kalau lebih itu. baik karena dia yang satu tugasnya memantulkan, yang satu untuk mereduksi panasnya supaya tidak terjadi peradangan di bawah kulit. Oke. Karena kalau udah peradangan itu larinya ke flek atau luka bakar yang kita bilang heat stroke dan segala macam. Dan kita juga ada bahan baku ini kan sudah saya cek juga di lab untuk bahan aktifnya ya sudah keamanan dan segala macamnya sudah sih. Di produk-produk yang dokter tawarkan ini selalu ada kata-kata organik. Ah, Mungkin bisa dijelaskan mengapa ini produk organik dan yang lain ada yang tidak organik begitu. di masa sekarang kan gempuran skincare yang overclaim itu lagi banyak nih. Ya, betul. Ya, banyak retinol-retinol sintetis yang lagi membuming di Indonesia sebagai bahan baku. Nah, saya memerangi itu karena di sawit itu ada vitamin A, yang kalau bahasa dagang ya di kosmetik itu diturunkan bisa menjadi retinol. Makanya dibilang retinol alami organik itu adanya di sawit. Jadi berbeda ya. Kedua, prosesnya juga kita nggak banyak bahan kimia, semuanya basicnya oil. Oil dan oil gitu. Jadi pembawanya juga semuanya alami, makanya dibilang organik. Saya ngambil langsung dari petani masalahnya. Jadi nggak ada processing tambahan di pabrik atau apa gitu sih. Jadi sudah dipastikan Aman. kealamiannya ya. Iya, alami dan Anti aman. kimia-kimia ya, dokter ya. Minimal banget Minimal. ya, karena memang basicnya oil, minyak ya, minyak dicampur, jadi semuanya cold process. Tidak ada, kalau heating itu paling di body lotion, body butter, kita juga bikin. Ini kita berbicara skincare ya, Dok ya, yang saat ini itu udah produk wajib semua orang ya, apalagi anak muda, apalagi perempuan begitu. Iya. Yang dokter tadi sampaikan itu
memang ada yang membahayakan kulit justru, Dok? Saya nggak mau bisa nyebutin merek ya. Waktu yang lalu saya kedatangan pasien, dia juga menggunakan retinol, langsung melepuh di sininya. Saya bilang, "Kamu pakai, retinol berarti bukan yang alami, sintetis." Kenapa? Ya kalau sintetis itu nggak ada apa ya, nggak ada penyertanya lagi di bawah, nggak ada apa, kayak pencegahannya lagi di bawah. Jadi kalau udah ketemu gitu saya kasih kita punya produk dari sawit itu langsung hilang. Melepuhnya hanya 4 jam itu langsung hilang. Itu Merek rusak. terkenal juga, Dok, mana? Terkenal Merek terkenal, wow. terkenal. Tapi saya nggak bisa ngomong itu ya, cuma, itu sangat-sangat, mengganggu sih. Kalau bisa Indonesia ini sudah punya teknologi yang kita bisa produksi retinol sendiri dari sawit gitu. Tidak perlu lagi kita impor dari luar. Kan itu impor semua bahan baku sekarang. Nah, itu yang sering dibuat overclaim dengan dosis yang overdosis gitu ya. Sehingga kulit orang itu jadi rusak. Kalau mau kita compare sama minyak merah, kita lumurin muka kita dengan minyak merah juga nggak akan melempuh. Minyak merah sawit ya, Dok, ya? Oh, Iya. ini ada yang menarik juga, Dokter. Iya. Di situ dikatakan bahwa bahkan di saat kulit itu luka, ini memiliki fungsi apa sih sehingga aman untuk kulit luka dan bahkan mungkin menyembuhkan, Dok? Di sawit itu punya yang namanya fungsi proliferasi sel. Jadi kalau ada kerusakan sel di situ dia cepat memperbaiki semua. Kalau misalnya ada luka sobek, luka knalpot itu bisa diatasi dengan cuma dari sawit. Saya itu terinspirasi dari petani sawit. Jadi waktu kita kunjungan ke kebun sawit, jadi kalau ada yang panen atau motong-motong dahan-dahan rantingnya sawit itu kan luka tuh. Nah, dia ambil sawitnya, dia potek, dia oles sendiri di situ. Nah, sejak saat itu saya buat. Kan orang Jakarta nggak mungkin orang luka terus ngambil sawitnya di mana gitu kan. Akhirnya saya buat dalam bentuk produk yang bisa dibawa kemana-mana untuk orang-orang di sini. Jadi itu yang bikin saya terinspirasi kenapa itu untuk luka. Petani aja pakai luka dengan sawit, hanya dengan sawit aja langsung dioles langsung kering gitu kan. Apalagi kalau kita bentuk dalam bentuk yang lebih sempurna produknya udah bisa langsung kita pakai. Dan lebih higienis tentunya ya kalau udah ada produk-produk seperti itu sih. Ini bahannya kan banyak dari minyak sawit ya, Dokter, ya? Iya, 80%. Itu secara keekonomian, apakah menjadikan biaya produksinya itu lebih terjangkau, sama saja atau bagaimana, Dok? Lebih terjangkau. Kedua, kita juga kan kita punya lahan lumayan luas kan sawit itu dan saya nggak akan kekurangan bahan harusnya. Harusnya lebih murah dan Indonesia yang wanita-wanita ini yang memakai skincare harusnya bisa mencapai harga yang sesuai dengan kantong mereka sih. Ada perang dagang di antara kosmetik ini udah makin ini ya menjadi-jadi ya saling untuk mencari pasar itu kan. Nah, saya mengambil pasar itu memang benar-benar yang ingin balik ke natural. Saya ngeliat pasien saya nih, kulitnya udah banyak yang konslet. Karena kebanyakan pakai bahan baku bahan aktif yang macam-macam dari luar, ya akhirnya pakai apapun di sini nggak kepake. Terus akhirnya dia rusak, dia punya skin barrier juga nggak bagus. Karena itu, kita tuh benar-benar dibanjiri sama skincare dari luar, luar biasa. Dan saya mengambil pasar itu untuk memperbaiki kulit kamu kembali normal, di sawit bisa. Di sawit bisa. Jadi kalau kulit kamu rusak, kita perbaiki dengan sawit. Gitu. Cuma simpel aja, cuma minyak sawit aja, cuma 2%, 20%, tergantung tujuannya. Saya jadi teringat, Dok, ada teman yang bercerita menggunakan sebuah produk skincare terkenal. Saat dipakai, kulitnya itu bagus memang dan cepat sekali. Tetapi kalau sudah berhenti pakai, nah itu lebih buruk dari sebelum dia pakai skincare itu. Itu berarti ada bahan aktif yang merusak, misalkan kayak merkuri, tretinoin, nah itu yang merusak ya. Kedua, dia pakai anti radang kortikosteroid 2-3. Itu saya sering ketemukan sih. Kalau udah nggak pakai langsung lebih gelap kan. Yap. Nah, itu yang bahaya. Makanya kalau kita di sawit, walaupun dia nggak pakai lagi produk sawit, itu aman kok. Produk dokter ini yang mengedepankan kealamian, organik, pasarnya itu range usia seperti apa sih, Dok? Semua usia tuh. Kita punya gel yang dari sawit juga untuk ruam popok ya.
Oh, bayi ya dok ya? Iya, Berarti ya? kita punya. Kita udah sampai Mhm. ke situ. Jadi, saya coba di situ dan mereka seneng banget sih. Ternyata ringan dan, tidak terasa pakai kayak kayak pakai minyak goreng gitu. Kok kan ini kan dia nggak dia tuh nggak percaya, "Ini dari sawit." Iya, tapi ngerasanya bahwa, pemikiran mereka sawit itu adalah minyak goreng, padahal itu bisa untuk anti ruam popok. Jadi itu di luar dari ekspektasi mereka memang, itu luar biasa kata mereka. Tuh, ini dari sawit begitu? Iya. Bisa diceritakan mungkin ada pengalaman menarik begitu? Pertama di dunia olahraga, Mhm. mereka nggak, percaya sama sekali kalau sawit bisa menahan lapar. Saya buat itu dalam bentuk coklat dan itu bisa menahan lapar pada saat mereka lari maraton. Kedua, yaitu sunscreen-nya digunakan sama mereka. Biasanya kalau mereka lari 4 jam, itu kulit panas banget kata mereka. Kalau udah habis mandi itu masih ada rasa panas yang tertinggal dari matahari. Tapi pada saat menggunakan sunscreen itu, biarpun sudah lari 4 jam, habis mandi itu panasnya nggak ada. Itu perbedaannya. Belum lagi dunia, perkantoran. Saat saya pameran di CBS9, suatu hari saya ditawarin di situ untuk memperkenalkan sawit, edukasi sawit di dunia perkantoran. Itu mereka kaget juga luar biasa. Ternyata orang kantoran itu juga nggak ngerti kalau sawit bisa untuk skincare. Nggak tahu, kok bisa untuk luka? Ya bisa, saya bilang gitu, untuk semuanya bisa. Jadi benar-benar, tantangan buat saya nih, buat tim kami juga, bahwa ternyata masyarakat belum banyak yang mengetahui manfaat sawit begitu luar biasa. Saat di satu sisi, pihak-pihak tertentu terus, menuduh yang tidak-tidak sawit ini Mhm, ya dok ya? mhm. Apakah itu juga, bisa disimpulkan oleh kita ingin membatasi potensi sawit yang begitu besar ya dok ya? Kemungkinan ya, karena, benar-benar kita tuh kayak didiskriminasi, kalau saya ngerasanya begitu ya. Saya jujur waktu ngurus-ngurus di awal itu, perizinan dan segala macam agak kesulitan. Ini open ini ya, saya bilang, karena, mungkin mereka nggak terlalu aware, maunya kan saya harus ngambil bahan baku aktif dari luar. Yang udah ada surat-suratnya dan segala macam. Saya ingin keluasan dari perizinan, kalau saya mengembangkan produk ini yang diambil langsung dari petani, harusnya lebih diterima, lebih apa ya, lebih luas lah ya, lebih mudah lah ya, agar kami bisa yang UMKM-UMKM yang lain juga bisa punya produk itu juga lebih mempunyai kemudahan untuk pengurusan perizinan-perizinan yang lain. Itu salah satu hambatan apa dokter Hambatan awal-awal iya, mengembangkan ini ya. heeh. Bagaimana sih awal mulanya kok bisa ngide gitu bahwa udah, pakai sawit aja produknya? Karena saya ngeliat sendiri hasilnya bagus, jadi saya bilang ini nggak mungkin saya tinggalkan ya. Ini tuh saya udah sering pakai bahan baku yang lain, tapi tidak sebagus kalau saya pakai sawit itu sih. Itu sih, saya nggak bisa cerita apa-apa lagi, cuma karena saya sudah melihat sendiri hasilnya dengan luka bakar, luka bisul, luka dekubitus mungkin yang pernah lihat busuk di belakang, luka diabetes yang biasanya 4 hari dia baru kering, luka dia hanya 12 jam, 24 jam udah kering. Kalau nggak bagus mungkin saya udah tinggalkan dari kemarin-kemarin ya, sawit itu tidak bagus, tapi ini benar-benar sawit itu bagus. Sawit itu baik gitu, jangan Berarti ini sampai punah. dari pembuktian secara langsung ya, Dok, Lah ya? saya langsung, karena saya orang lapangan ya, orang praktisi ya, bukan teori ya, bukan teori saya tuh. Saya langsung praktek di lapangan dengan pasien saya sendiri ya. Bagus. Sudah berapa lama dokter kalau boleh tahu apa praktek? Kalau penanganan luka dari 2008. Wow, Tapi kalau untuk maju di dunia formulasi skincare saya di 2015. sudah cukup lama juga ya Lumayan sih trial perjuangannya. error-nya, lumayan. Makanya saya bilang saya udah coba semua bahan baku. Tapi nggak ada yang sebagus ini gitu. Di sawit itu luar biasa efeknya tuh ke saya feedbacknya keluhan atau komplain nggak ada sih, kecil banget, nggak ada juga sih, nggak ada keluhan. Malah mereka seneng banget fleknya berkurang atau bisulnya cepet kering. Bahkan face oil kita dipakai buat luka di hewan piaraan mereka itu kering juga gitu. Wow, Jadi sampai seluas itu mereka sudah menggunakan masyarakat ini. Tanpa sepengetahuan saya loh ya, mereka baru laporan setelahnya sudah digunakan. Ada teman saya cerita istrinya kena kanker serviks. Dan saya juga pernah baca jurnal nih, karena kalau saya nggak berdasarkan jurnal, saya juga nggak berani nih meresepkan gitu kan. Berdasarkan jurnal, ini sudah diterapi oleh beberapa dokter di luar sana di Amerika itu untuk kanker prostat dan kanker serviks, bahkan ke payudara juga. Dan saya kirimkan 1 botol ini ke istrinya supaya penyembuhan dan
perbaikan kondisi secara umum itu lebih baik lah dibandingkan tanpa ini. Karena kalau udah kena kemoterapi kan tahu sendiri ya dampaknya ya rontok ya apa segala macam. Nah, ini tuh mengurangi banget rontok rambutnya, terus biasanya lemes ya kalau habis kemo dia juga nggak terlalu lemes gitu. Jadi saat ini membantu banget sih, membantu banget karena kita sendiri kalau konsumsi ya pagi gitu sekali cuma 1 sendok teh itu seharian itu nggak pegel-pegel badan tuh nggak ada. Satu lagi biar nggak gampang pikun. Oh gitu. Ini cuman spill aja. Sampai sejauh itu ya dok ya ininya Iya, dampak positifnya ya. iya, saya udah sampai ke situ. Makanya kenapa saya berambisi banget, andaikan saya punya satu kesempatan ya, ini akan saya kembangkan menjadi suplemen yang dari ibu hamil, anak-anak, orang dewasa, lalu olahragawan, terus orang-orang tua, ya itu saya gunakan ini untuk ke sana pengembangannya. Kalau nih stoknya ada, karena kebelakangan ini saya kekurangan stok gimana ini? Jadi saya minta mohon banget buat yang punya pabrik apa namanya kebun sawit, terutama yang jenisnya memang Tenera atau Calabar atau Piscifera karena saya butuh minyak merahnya. Ya kan kalau Dura mungkin kurang ya. Kalau saya lebih senang ke sana karena saya butuh mereka itu untuk support saya punya produk. Terus terang saya kekurangan bahan baku. Makanya saya nggak berani promosi besar-besaran. Ini aja udah habis nih, tinggal ini aja nih. Berarti ini masalah lain ya dok ya? Masalah berat buat saya. Kalau buat saya berat nih stok. Karena permintaan udah banyak. Shopee kan udah ada nih. Yap. Belum Tokped. Belum yang offline kayak gini nih ada pesanan banyak sekali tuh ya. Sampai 600 piece. Itu saya kesulitan bahan baku. Di saat kita memiliki sawit yang banyak ya dok ya. Tapi Ini saya ya ini jadi masukan juga nih dok buat pemangku kebijakan kok bisa terjadi seperti ini kan. iya. Kalau bicara produk minyak merah ini saingannya apa minyak yang lain yang Oh, sebelumnya? minyak nabati yang lain ya. Kita kan banyak tuh saingan dengan minyak kedelai dan segala macam ya. Cuma kan keunggulan kita tuh vitamin A-nya lebih tinggi kan. Dari sawit kita punya beta karotin, provitamin A ya enggak. Terus ada vitamin E, terus ada vitamin K buat apa pembekuan darah. Mungkin kalau yang diabetes DBD, demam berdarah itu bisa merujuk kasih resep minyak merah untuk tambahan suplemen biar apa namanya nggak gampang apa tuh merah-merah yang memar-memar. Dia memperbaiki semua sendi-sendi juga karena dia punya anti radangnya cukup baik. Jadi mau sanksi apa lagi soal sawit gitu. Iya. Sawit tuh banyak banget tergantung ini minyak satu ya. Tulis buat anti radang lutut sendiri. Terus satu lagi buat saraf sendiri. Bisa untuk apa aja dok ya? Dan aman. Aman, bahkan untuk kerontokan rambut saya. Oh, Saya sudah pakai itu buat kerontokan rambut. Bayangkan sudah sampai situ. Cuma kan saya tuh harus pelan-pelan ya menggeser paradigma orang minyak sawit ini nggak bisa untuk apa-apa, hanya minyak goreng aja tuh berat. Kalau saya sendiri tuh berat, jadi harus banyak yang lain harus bantu saya buat edukasi. berarti dokter juga sempat mendapatkan mungkin penolakan, Banyak. kritik-kritik. Bisa diceritakan dok? Waduh, waktu saya meluncurkan UV Shield itu serangannya ada orang Jerman, ada orang Korea ya. Karena mereka langsung terdoktrinnya, lu kalau punya sunscreen harus ada SPF-nya gitu kan. Selalu begitu gitu kan. Kita menjelaskan kita nggak menyerang SPF loh. Gitu. Jadi saya sudut kerjanya berbeda. Si sawit ini menyelesaikan kerusakan yang ada di bawah kulit akibat sinar matahari. Kerusakan loh ya. Karena kan tadi bilang dia punya tugas proliferasi sel. Kalau SPF dia hanya memantulkan. Kalau SPF 30 ya udah 30 kali 10 menit, cuma 300 menit. Gitu kan, itu kan ada hitungannya semua tuh. Edukasi ini tuh buat saya luar biasa. Cukup memakan effort yang luar biasa ya. Bisa dibilang apa dokter sudah dibully ya? Kok masih bisa lanjut nih? Kok masih mau? Karena ternyata yang sudah pakai produk kita itu repeat order dan mereka memberikan testimoni ya, memberikan kesaksian bahwa
produk ini bagus juga ya. Nggak kalah saing dengan merek-merek terkenal di luar sana. Padahal ini tuh baru, istilahnya baru. Produk paling best seller, paling unggulan dari yang dokter formulasikan ini apa ini? Multipurpose balm sama UV Shield. Ini saya juga bingung, karena dibilangnya multipurpose balm, pasien saya pakai buat krim muka, ada. Fleknya hilang katanya, itu kepala dinas. Jadi dia pakai langsung tuh. Dok, kok bagus ya multipurpose-nya? Udah pakai, terus dilanjutin sama dia, pesen lagi. Itu bisa untuk flek. Kedua, luka bakar, luka sayat atau kena pisau. Luka bakar tuh kena minyak goreng, kena air mendidih, kena serikaan mungkin kesenggol. Nah itu pakai itu. Jadi kalau kena itu nggak jadi melempuh tuh. Biasanya kalau kena luka bakar kan suka ada melempuh, ada berair ya. Itu nggak sempat jadi itu, kalau langsung dioles itu nggak jadi melempuh, langsung kering. Ya. Ketiga, luka diabetes. Kita juga pernah gunakan ini di luka diabetes, salah satu pasien gitu ya, beberapa pasien sih udah. Biasanya kalau dia berdarah itu 4 hari baru kering. Nah itu dipakai hari ini besok udah kering. Mempercepat kan. Dan terakhir, kemarin saya gunakan buat, mungkin pernah tahu yang namanya seborrheic dermatitis, yang kasar kulitnya. Kena alergi, kena apa, kasih multipurpose balm. Itu langsung halus lagi. Jadi banyak hal. Kelima, bisa digunakan buat binatang piaraan Anda. Kalau dia terluka. Iya, beneran. Itu benar-benar bisa gitu. Dan itu idenya pasien sendiri sih. Kalau itu memang bukan dari saya, pasien sendiri kasih itu karena dia ngerasa buat luka saya aja cepet kering. Dia coba untuk hewan piaraan kesayangannya. Jadi itu juga. Sentani UV Shield? Sentani UV Shield saya gunakan memang untuk muka, untuk badan ya. Bisa mengurangi panas dari sinar matahari akibat UVA, UVB, dan mencegah kerusakan sel-sel kulit di bawah kulit gitu ya, supaya tidak jadi flek atau luka bakar karena akibat matahari. Dan saya gunakan juga untuk anak-anak sebagai ruang popok. Buat gigitan nyamuk juga. Maksudnya supaya nggak digigit nyamuk atau bekas gigitan Udah nyamuk? bekas gigitan nyamuk. Oke. Kan merah tuh, gatel. Nah ini pakai itu. Kan sama, kalau prosesnya kalau ada radang, gatel, iritasi kulit, itu larinya ke UV Shield, itu bisa. Sebenarnya cuma satu proses radang yang kita berhentikan gitu. Itu adanya di sawit. Mau gigitan nyamuk, mau luka bakar, mau melepuh, mau apapun, kalau dia kulitnya memerah, artinya meradang, disembuhkan oleh sawit itu. Pengorbanan dokter atau ide-ide dokter ini bagaimana nih? Didukung nggak sama pemerintah? Mau jujur? Boleh. Enggak. Saya riset semua biaya sendiri. Dari saya ngambil bahan baku, saya trial error juga jadi produk, sampai saya bikin produk banyak untuk disalurkan, untuk apa ya, ya yang ingin coba. Karena kan saya harus riset dulu kan untuk beberapa orang, itu saya semua biaya sendiri, ongkos kirimnya, apa segala macam semua biaya sendiri. Jujur biaya sendiri semua. Ini kalau di itu nggak tahu. Saya nggak berani ngomong, banyak banget. Nah ini mudah-mudahan nanti ini sampai dok, apa sih harapannya inovator-inovator seperti dokter ini? Satu, saya maunya dikasih lab khusus untuk mengembangkan sawit. Karena kalau saya periksa tocotrienol, di sini belum bisa. Saya harus kirim ke Taiwan. Coba bayangkan, biaya berapa? Tocotrienol nggak ada di sini labnya. Nggak ada. Tuh PR-nya buat Indonesia. Ada lagi yang lain dok? Enggak sih, itu labnya tuh kalau saya periksa, kenapa saya harus keluar negeri, kenapa nggak di sini gitu maksudnya. Saya maunya apapun yang kita kembangkan di sini, anak-anak Indonesia ini kan pinter-pinter nih. Mereka pasti bisa membuat produk yang lebih bagus dari saya, asal didukung sama pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah. Tidak hanya untuk menyekolahkan mereka, tapi mereka harus mengaplikasikan ilmu mereka menjadi sesuatu hal, benda, atau kegiatan yang bermanfaat buat petani sawit. Kan itu harusnya. Dokter, ini bagaimana sih kalau teman-teman mau beli produknya dokter? Lewat apa atau bagaimana caranya bisa diinfokan? Kita juga jual ini memang secara online ya, ada di Shopee itu di Pam Trianol, dan Tokopedia juga dengan Pam Trianol ID. Nunggu kita live aja. Siap, nanti kita ikut promosikan. Oke. Terima kasih dokter atas ilmunya. Sama-sama. Terus sukses dan tahan banting
dengan semua tantangan. Oh, pasti itu udah pasti. Kayak nggak tahu aja dunia sawit gimana.